Masih di topik equity ya, kita akan belajar mengenal beberapa konsep dasar ekuitas di perusahaan korporasi. Kalau tadi sudah disebutkan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa korporasi itu mendapatkan modal itu dengan menerbitkan saham. Nah, pemilik saham ini yang disebut dengan istilah shareholder atau stockholder. Nah, apa saja sih hak yang dimiliki oleh shareholder? Yang pertama yaitu hak voting gitu. Jadi ketika ada pemilihan BOD, shareholder itu punya hak untuk bersuara gitu, untuk vote gitu. Nah, kemudian dia juga punya hak atas laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Gitu. Nah, kemudian shareholder juga punya hak untuk mempertahankan persentase kepemilikannya ketika saham baru diterbitkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir di sini shareholder itu punya hak atas aset perusahaan just in case perusahaan mengalami likuidasi gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan nanti dilikuidasi, si shareholder ini punya hak atas aset perusahaan setelah kreditor. Jadi yang diutamakan perusahaan melunasi kewajibannya dulu kepada kreditor, setelah itu baru sisanya boleh untuk shareholder. Nah, saham sendiri itu ada dua yang bisa kita kenal, yang mungkin ada di pasaran, yaitu jenis saham biasa atau ordinary share dan saham preference gitu ya. Nah, ordinary share itu merepresentasikan kepentingan residu dari perusahaan. Jadi di sini si pemegang saham biasa itu akan menanggung risiko tertinggi jika perusahaan itu mengalami kerugian. Kalau high risk berarti high return ya. Kalau dia menanggung risiko tertinggi jika perusahaan mengalami kerugian, maka si pemegang ordinary share ini juga akan menerima manfaat tertinggi jika perusahaan ini profit gitu. Nah, cuma memang di sini pemegang saham ordinary itu tidak jaminan untuk mendapatkan dividen di tiap tahunnya, yaitu ya karena kalau rugi bisa aja dia nggak dapet gitu kan ya. Nah, dan juga ketika perusahaan dilikuidasi, si pemegang saham ordinary ini mendapatkan bagian yang paling terakhir dari aset perusahaan. Jadi urutannya gini, just in case perusahaan dilikuidasi, terus sisa-sisa asetnya dibagi ke siapa aja. Yang pertama kepada kreditor, gitu. Setelah itu kalau sisa ke pemilik saham preferen. Nah, kalau masih sisa lagi baru ke pemilik saham ordinary. Nah, itu dia high risk, high return ya. Nah, lalu yang kedua adalah saham preferen. Saham preferen itu saham yang bagaimana ya? Dia created by contract. Jadi banyak yang bilang saham preferen ini hybrid ya. Jadi ada semacam hybrid. Jadi hampir mirip-mirip kayak obligasi karena dia memberikan nanti dividennya itu akan diberikan secara tetap fixed rate gitu. Nah, ini keuntungan dari memiliki saham preferen gitu. Keuntungannya tiap tahun itu dijamin mendapatkan dividen. Just in case perusahaan di tahun itu nggak bisa membagi dividen, ini si pemegang saham preferen bisa dapat dividen di tahun berikutnya ketika perusahaan itu sudah bisa membagi dividen gitu. Jadi dividennya akan diakumulasi gitu ya. Nah, cuma karena dia memiliki privilege itu, dia tidak punya hak untuk voting, tidak punya hak untuk memilih BOD. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi ordinary share high risk high return, kalau saham preferen termasuk stabil, ada jaminan untuk selalu mendapatkan dividen gitu. Dan saham preferen juga bisa di-convert nih menjadi ordinary share gitu ya. Dan dia
callable at the option of the corporation. Saham preferen itu callable, bisa di-call lagi, bisa ditarik lagi sama perusahaan itu biasanya melakukan call saham preferen salah satunya untuk menghindari pembayaran dividen, yaitu karena pembayaran dividennya harus terus tuh, walaupun tahun ini nggak bisa, nanti akan dirapel di tahun berikutnya gitu. Nah, apa-apa yang perlu kalian ketahui tentang istilah-istilah yang nanti kalian temui ya ketika belajar tentang share, tentang saham? Ada authorized share, kemudian ada issued share. Nah, kalau authorized share itu apa? Authorized share itu saham yang ditetapkan, saham yang diotorisasi untuk dijual. Otorisasi itu ditetapkan ya. Jadi ketika di akte pendirian perusahaan itu udah dijelaskan, udah disebutkan bahwa sekian lembar saham yang diotorisasi untuk dijual gitu. Nah, dari sekian lembar saham yang diotorisasi untuk dijual itu nanti ada berapa yang di-issued, diterbitkan gitu. Nah, jadi misalnya di akte perusahaan yang diotorisasi misalnya 100.000 lembar gitu. Nah, nanti yang di-issued ke pasaran, yang diterbitkan ke pasaran itu belum tentu semuanya yang di-issued, bisa aja yang di-issued misalnya cuma 80.000 lembar saham gitu. Nah, ada istilah issued share, ada istilah lagi tuh outstanding share. Ini nggak ada di sini ya nih. Outstanding share. Nah, outstanding share ini saham yang beredar. Artinya apa? Jadi dari 80.000 lembar yang di-issued, yang diterbitkan, nanti yang laku berapa? Misalnya yang laku 50.000. Nah, 50.000 inilah yang disebut outstanding share. Saham yang beredar di publik gitu. Nah, ada juga istilah market price share nih. Market price berarti harga pasar dari saham. Ini terbentuk dari mana? Dari permintaan dan penawaran. Ini yang terbentuk di pasar. Nah, biasanya harga dari saham itu salah satunya mengikuti tren dari company earning dan dividen. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang profit, yang membayarkan dividen, nah itu cenderung demand-nya tinggi gitu. Jadi market price itu terbentuk dari pasar ya, based on demand dan supply. Nah, ada istilah nih, par and no par value shares. Jadi par itu bahasa gampangnya itu nilai nominal gitu. Jadi ketika saham itu di-issued itu ada nilai nominalnya. Ini nilai nominalnya misalnya misalnya satu lembar saham nilai nominalnya misalnya 10.000 misalnya, mahal banget ya. Misalnya nilai par value-nya 10.000. Nanti ketika di-issued ke pasaran, harga pasarnya bisa beda, bisa di atas nilai par, bisa 12.000 gitu, atau bisa di bawah nilai par 8.000. Jadi itu tergantung pasar ya. Nah, untuk saham sendiri itu ada yang punya nilai par, punya nilai nominal, dan ada juga yang tidak punya nilai par gitu, no par value gitu. Nah, ada juga yang nggak pakai no par value ini. Nah, sekarang sih banyak kan nggak pakai no par value share ya. Nah, kalau nggak ada nilai nominalnya, tapi dia ada stated value-nya, nilai yang dinyatakan. Pada prinsipnya hampir sama ya, no par value sama pada prinsipnya itu hampir sama nih, par value sama stated value, sama-sama nilai yang dinyatakan. Cuma kalau ini biasanya terkait pajak sih. Kalau ada di beberapa negara akan mengenakan pajak yang tinggi untuk saham yang nggak punya nilai par gitu.
Oke, nah kalau kita lihat nih di laporan Statement of Financial Position, letaknya share capital ada di sini nih. Dia menambah equity ya. Di sini dia menambah equity. Nah, kalau misalnya tadi nih kita bisa menjual saham di atas harga, di atas nilai parnya atau di atas stated value-nya, ini kita bisa mendapatkan share premium gitu. Nah, kalau sahamnya saham biasa namanya share capital ordinary ya. Tapi kalau sahamnya saham preference namanya share capital preference gitu. Oke, jadi di sini share premium itu tadi apa? Share premium itu adalah selisih ketika kita bisa menjual saham di atas nilai parnya. Nah, ini sifatnya dia menambah equity ya, share premium. Jadi nanti di sini share premium saldo normalnya dia selalu ada di sisi kanan, berarti selalu ada di sisi kredit. Oke. Sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi.